Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Nuari, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, akan mempresentasikan materi administrasi kepegawaian tentang perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Di sini, pemerintah telah mengeluarkan dan menerapkan berbagai kebijakan untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Salah satu langkah yang diambil pemerintah di sini yaitu dengan penataan pegawai. Dengan menjalankan program reformasi birokrasi dengan sungguh-sungguh dan secara menyeluruh, diharapkan PNS akan berada pada jumlah, komposisi, dan distribusi yang tepat, serta kesejahteraan yang memadai, sehingga meningkatkan kinerja PNS secara signifikan, di mana hal ini menyebabkan kinerja pemerintah juga akan mengalami peningkatan. Perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia ada 5 hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip penyusunan formasi, yang kedua sistem penyusunan formasi, yang ketiga faktor-faktor penyusunan formasi, yang keempat analisa kebutuhan pegawai, yang kelima pengadaan pegawai. Baiklah, kita masuk pada poin yang pertama. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip penyusunan formasi. Dalam penyusunan formasi, hendaknya diperhatikan 3 prinsip. Yang pertama yaitu setiap jenjang jabatan, jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. Yang kedua yaitu setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan dan lowong. Yang ketiga yaitu, selain beban kerja organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Lalu, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu sistem penyusunan reformasi. Di sini juga dijelaskan bahwa sistem penyusunan formasi itu terdapat menggunakan 2 sistem. Yang pertama yaitu sistem sama, yang kedua yaitu sistem ruang lingkup. Yang dimaksud dengan sistem sama merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Sedangkan sistem ruang lingkup merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepada suatu organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyusunan formasi. Menurut Hayati tahun 2014, faktor dalam penyusunan formasi meliputi faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal terdiri dari berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi tersebut, antara lain dengan sumber daya manusia, sistem informasi, manajemen organisasi, koordinasi antar bidang, serta anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pencapaian organisasi. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah teknologi serta politik dan peraturan perundang-undangan. Analisis kebutuhan pegawai dilakukan berdasarkan 9 hal berikut. Yang pertama, jenis pekerjaan. Bagaimana jenis pekerjaannya dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua yaitu sifat pekerjaannya. Yang ketiga, perkiraan beban kerja. Yang keempat, perkiraan kapasitas pegawai yang ada di organisasi tersebut. Yang kelima yaitu jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat setiap anggota organisasi tersebut. Yang keenam yaitu analisis jabatannya. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana peran seseorang dalam organisasi tersebut. Yang ketujuh yaitu prinsip pelaksanaan pekerjaannya. Yang kedelapan, peralatan yang tersedia dalam organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu kemampuan keuangan negara atau daerah yang dimiliki. Lalu yang terakhir yaitu pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai adalah proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan atau penempatan. Pengadaan merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi, pengadaan adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi tersebut
untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas. Apabila suatu perusahaan memerlukan tenaga kerja baru, maka akan diusahakan untuk menarik atau mencari tenaga yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Penarikan tenaga kerja dilakukan setelah diketahui kualifikasi yang harus dimiliki tenaga kerja yang akan dicari. Antara lain menyangkut pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian dan sebagainya. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.